Tes 321 Kevin Palembang. Request nama JJ Brad. Semoga semakin banyak berkarya Bradku. Oke siap Brad. Alif Pian Robiul Awal. Halo Bradku, minta doanya Bradku. Istriku lagi hamil. Mohon doanya Bradku, semoga sehat. Nitip nama juga Bradku, Ejol Bradku. Sebelumnya makasih Bradku. Oke siap Brad. Amin, amin. Semoga ibu dan anaknya sehat selalu ya. Dan saat persalinan nanti lancar, oke? Amin. Oke, sebuah film tentang aksi nekat para perampok yang merampok kasino atau bandar judi. Mereka nekat karena hidup susah. Lebih tepatnya dibuat susah pemerintah sih. Nah, penasarin? So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Kisah diawali dengan memperlihatkan 4 sahabat, yaitu Blink, Miracle, Junior, dan Andre. Mereka selalu berkumpul untuk nongkrong atau sekedar nyebat dan minum, tapi meskipun belum punya tujuan hidup, mereka tetap ingin agar kelak hidupnya bisa sukses dan menjadi orang kaya. Meskipun 3 orang lain keturunan kulit hitam dan Junior dari kalangan kulit putih, tapi gak mencegah mereka menjadi sahabat karena mereka lahir di kawasan yang sama. Pada suatu hari, mereka menghadiri pesta pernikahan Blink karena udah mempunyai pasangan hidup. Pesta itu berlangsung sederhana dan dihadiri oleh sahabat-sahabat Blink. Mereka sangat senang karena mulai detik ini hidup Blink akan lebih terarah dan punya tujuan hidup. Dan inilah Cutthroat City. Beberapa waktu kemudian, badai besar menerjang kawasan New Orleans, Amerika, tepat di mana mereka tinggal. Badai tersebut disertai hujan deras hingga membuat pemukiman terendam banjir. Semua warga terlihat panik, gak terkecuali dengan Blink, tapi mereka tetap memilih bertahan di rumah masing-masing. Setelah banjir surut, terlihat banyak rumah hancur akibat diterjang badai dan membuat kehidupan mencekam karena banyak orang kesulitan. Kebutuhan mendesak membuat kriminalitas meningkat hingga Miracle memutuskan untuk mengedarkan narkoboy. Pada suatu hari, Miracle dihampiri Blink, lalu dari kejauhan Miracle kedatangan pelanggan. Dengan cepat Miracle menyerahkan narkoboy itu meskipun akan dibayar minggu depan. Kemudian Miracle dan Blink pergi ke rumah Junior dan Andre untuk sekedar nongkrong sambil melihat anjing peliharaan Andre. Mereka saling curhat satu sama lain karena udah gak punya penghasilan dan harus segera mencari pekerjaan. Junior menyarankan agar mereka mendatangi sepupu Blink yang diketahui menjadi pimpinan gangster. Ya, kali aja bisa ngasih pekerjaan. Tapi Blink gak menyarankan karena kondisi mereka baik-baik aja, masih bisa kumpul dan ketawa bareng. Dari sana Blink pergi ke sebuah perusahaan menawarkan hasil karyanya karena Blink punya keahlian dalam menggambar. Tanpa lama-lama dia menunjukkan karyanya, tapi pimpinan perusahaan terlihat gak tertarik. Blink membujuk agar karyanya bisa diterbitkan demi mendapatkan penghasilan, tapi Blink malah membuat kesal orang itu dan akhirnya tawaran Blink ditolak. Send the next one. Sepulangnya ke rumah, Blink malah bertengkar dengan sang istri karena masalah ekonomi. Watak Blink yang keras membuatnya gak mau minjam uang dari bank, tapi sang istri kekeh minimal untuk membantu sampai Blink mendapat pekerjaan. Blink diajak untuk pindah keluar kota, tapi Blink tetap ingin tinggal karena gak mau jauh dari para sahabatnya. Blink sampai kesal karena gak tahu harus berbuat apa, tapi sang istri berusaha menenangkan Blink.
Pada malam hari, Bling pergi ke rumah Andre, curhat mengenai masalah yang dia alami. Bling merasa dia jago menggambar tapi gak bisa menghasilkan uang dari kemampuannya itu. Bling sangat kebingungan karena bagaimanapun harus menghidupi keluarganya. Mama. Di lain sisi, Andre juga punya masalah ekonomi karena dia hanya menjadi seorang pengamen jalanan. Tapi Andre merasa lebih tenang karena sang ibu selalu mensupport dan pengertian. Andre berjanji suatu hari nanti bisa menjadi musisi jazz seperti Miles Davis. Beberapa hari kemudian, Bling terpaksa mengambil pinjaman ke bank dan akan menjaminkan rumah. Tapi pihak bank gak meng-ACC karena Bling tinggal di pemukiman dengan kriminalitas yang tinggi. Kemudian Bling berkumpul dengan para sahabatnya, lalu Miracle berkata bahwa mereka harus punya pekerjaan. Bling terdiam sambil terus memikirkan yang telah terjadi, mulai dari penolakan bekerja hingga penolakan pinjaman. Bling pun membulatkan tekad untuk menemui seorang sepupu demi mendapat pekerjaan. Setibanya di sana, mereka disambut oleh anak sepupu Bling yang membawa senjata. Lah, mereka jelas sangat ketakutan, tapi tujuan mereka baik untuk minta pekerjaan. Ternyata sepupu Bling bernama Lorenzo menyambut dengan baik dan mengajak mereka masuk. Lorenzo memberi sedikit wejangan pada Bling dan yang lain bahwa badai yang terjadi adalah ulah dari pemerintah untuk mengusir masyarakat negro agar bisa membangun daerah tersebut untuk kawasan kaum menengah ke atas. Tapi Lorenzo sadar meskipun negro beda dengan yang lain, tapi mereka sama-sama serakah dan haus akan uang. If you get at the personal shit. Lorenzo mengingatkan bahwa dia gak mau membantu begitu aja karena bisnis tetaplah bisnis. Lorenzo menunjukkan bahwa dia gak mau memandang mau itu negro ataupun kulit putih. Beberapa saat kemudian, Bling dan yang lain berkumpul karena mereka ditawari Lorenzo untuk merampok kasino. Bling langsung membagi mereka tugas dan menyiapkan apa aja keperluan untuk merampok. Rencana tersebut membuat Andre sampai tremor karena takut merampok, tapi udah terlanjur minta bantuan pada Lorenzo. Di malam hari mereka bersiap dengan senjata masing-masing untuk melakukan perampokan dengan imbalan sebesar 80.000 dolar Amerika atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Sebenarnya mereka gak mau melakukan pekerjaan beresiko, tapi gak ada pilihan lain. Sebelum pergi beraksi, Bling terlebih dulu berdoa memohon ampun pada Tuhan karena udah putus asa dengan hidupnya. Bling berharap aksi mereka akan lancar dan bisa pulang dengan selamat. Gak lama terlihat Bling, Andre, dan Junior udah berada dalam kasino menunggu waktu yang tepat. Mereka pun mulai mendatangi teller meminta menyerahkan semua uang. Selain dari teller, mereka juga mengambil uang yang dibawa oleh polisi agar yang didapat bisa lebih banyak. Di saat yang sama, Miracle menunggu di mobil, tapi sayangnya terlihat beberapa polisi akan masuk. Melihat hal itu, dengan cepat Miracle melepaskan tembakan. Suasana menjadi sangat menegangkan saat Bling dan yang lain keluar dari kasino dan ikut terlibat dalam baku tembak. Mereka segera masuk ke dalam mobil, berusaha terus berlindung agar gak terkena tembakan, dan akhirnya Miracle langsung tancap gas kabur. Para polisi ternyata gak menyerah, mengejar mereka dan kembali menembaki mereka. Dengan sekuat tenaga, Bling dan yang lain terus melawan hingga bisa lolos dari kejaran. Tapi Andre terkena tembakan dan sontak membuat semua panik. Mereka mencoba menyelamatkan Andre dengan menutupi darah yang mengalir, tapi sayangnya Andre gak bisa diselamatkan. Aduh. Dari sana Bling pulang ke rumah menyimpan semua pakaian yang penuh dengan darah dan senjata yang tadi digunakan. Bling berusaha menenangkan diri karena masih gak menyangka baru aja kehilangan sahabat yang sangat dekat. Bling sangat bingung apa yang harus disampaikan pada ibu Andre.
Di keesokan hari mereka membawa mayat Andre pada seorang pastur agar dibantu mendoakan dan dimakamkan dengan layak. Pastur sangat curiga apa yang telah mereka lakukan karena Andre mati tertembak. Bling berusaha menutupi dan memberitahu bahwa itu hanya kecelakaan biasa, tapi pastur menolak untuk memakamkan Andre. Gak lama Bling minta uang pada Junior agar bisa membayar pastur demi mendoakan Andre. Tapi pastur malah jual mahal karena uang yang dibawa Bling gak cukup untuk membayarnya. Tiba-tiba Miracle datang menodongkan senjata hingga pastur gak punya pilihan lain dan akhirnya mau mendoakan serta memakamkan Andre dengan layak. Deal. Pada malam hari, Bling diberitahu Junior bahwa Miracle telah membuat masalah. Dengan cepat mereka pergi ke sebuah klub untuk menjemput Miracle karena telah menghamburkan uang hasil perampokan. Junior dan Bling sangat marah karena seharusnya uang tersebut disimpan dulu agar mereka gak sampai dicurigai. Your stupid ass is throwing money on hoes. Terjadi cekcok antara Bling dan Miracle karena bukannya berduka atas kehilangan Andre, Miracle malah asik mabuk-mabukan dan main perempuan. Pada awalnya Miracle keras kepala, tapi akhirnya sadar yang dilakukannya emang salah. Dia pun minta maaf karena telah menyusahkan para sahabatnya. Pada keesokan hari, kita dikenalkan dengan seorang anggota Dewan Korup yang kita panggil aja dia JJ lah ya. Requestan dari embrad kita yang satu ini. Terlihat JJ menghubungi polisi cantik bernama Detektif Valencia yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus perampokan di kasino. JJ meminta Valencia segera menangkap para perampok karena kejadian tersebut membuat setoran kasino pada JJ menjadi tertunda. Di lain sisi, Bling, Junior, dan Miracle terpaksa tukar tambah mobil karena uang hasil perampokan tinggal sedikit. Mereka juga terpaksa melakukan itu demi menghilangkan jejak karena para polisi udah tahu mobil mereka. Sementara itu pihak kasino yang kemarin dirampok mendatangi Valencia. Valencia sedikit curiga karena pihak kasino gak terbuka dan seperti ada yang disembunyikan. Valencia pun meminta pihak kasino menyerahkan semua daftar pekerja, rekaman kamera pengawas, dan vendor pengamanan yang disewa. We're done here. Kembali pada Bling dan para konco, mereka menemui Lorenzo untuk melaporkan hasil aksi kemarin. Lorenzo sangat senang karena dari kabar yang beredar, kasino itu kehilangan sampai $150.000 Amerika. Dengan cepat Bling menjelaskan bahwa berita itu gak benar dan mereka hanya mengambil sebesar $25.000 Amerika atau sekitar 430 juta rupiah. Tentu Lorenzo gak percaya karena uang yang dirampok pasti lebih dari itu. Bling pun akan mengganti uang yang kurang, tapi Lorenzo gak terima dan memerintahkan anak buahnya agar menghabisi Bling. Bling terus memohon karena akan segera mencarikan uang, tapi Lorenzo gak mau tahu. Lah ini gimana sih, ngerampok malah nombok gini? You done already lost, playboy. Di tengah-tengah itu, tanpa disadari, Junior memanggil anjing peliharaannya untuk menyerang Lorenzo. Seketika anjing tersebut berlari menggigit tangan Lorenzo dan kesempatan itu gak dibiarkan sia-sia hingga aksi baku hantam pun terjadi. Anak buah Lorenzo berhasil dihabisi oleh Bling, tapi sayangnya Lorenzo membunuh anjing Junior dan mereka pun kini saling todong. Lorenzo langsung menarik pelatuk, tapi sayangnya gak berisi peluru dan Bling bersiap akan menembak Lorenzo, tapi Bling sangat tremor hingga dia gak jadi menghabisi Lorenzo. Sepanjang perjalanan Bling dimarahi Miracle dan Junior karena gak menghabisi Lorenzo. Bling segera menghubungi istrinya agar pergi ke rumah sang ibu karena situasi udah gak aman. Bling meminta istrinya segera mengabari jika udah tiba dengan selamat. Di lain sisi, Valencia menemui seorang ketua gangster kenalan yang kita panggil aja dia Ejol lah ya, requestan dari embrad kita yang satu ini dan kini punya usaha barbershop. Dengan tenang Ejol menghirup narkoboy di depan Valencia, tapi karena butuh informasi, Valencia gak akan menangkapnya meskipun berparas cantik dan amburahoy, tapi Valencia punya banyak kenalan gangster hingga dia menjadi polisi yang disegani. See ya.
Bling, Junior, dan Miracle bersembunyi di rumah ayah Bling karena takut diserang oleh Lorenzo. Ayah Bling sempat mengira mereka adalah musuh, tapi setelah melihat anaknya, ayah Bling langsung mengajak mereka masuk. Di keesokan hari, Valencia menginterogasi seorang penari gituan untuk mendapat informasi mengenai para perampok kasino. Valencia diberitahu bahwa para perampok belum lama ini menghabiskan uang di klub. Beruntung si wanita itu gak tahu nama asli Miracle karena selama di klub menggunakan nama samaran. Saat akan pergi, wanita itu berkata sebaiknya Valencia pergi ke pemakaman karena ada informasi salah satu dari komplotan perampok telah tewas. Sementara itu ayah Bling terlihat sangat khawatir melihat kondisi Bling. Ayah Bling memutuskan akan berlatih untuk bersiap menghadapi serangan karena takut masalah yang Bling buat akan menyeretnya. Ayah Bling gak akan membiarkan siapapun menyakiti sang anak. Di saat yang sama, Lorenzo menemui kerabatnya yang gak lain dan gak bukan, yaitu istri Bling. Lorenzo bertanya di manakah Bling saat ini karena ingin membuat perhitungan. Istri Bling berkata dia gak tahu suaminya kemana dan jika tahu juga gak akan memberitahu apalagi akan dihabisi. Meskipun kesal dengan Bling, tapi Lorenzo tetap memberikan uang untuk anak Bling karena bagaimanapun masih keluarganya. Kini Bling, Junior, dan Miracle kebingungan untuk mengganti uang pada Lorenzo. Bling terpikir meminta bantuan pada geng lain yang sangat ditakuti, tapi Miracle gak setuju karena takut masalahnya akan melebar. Bling meyakinkan karena mungkin aja itu jalan satu-satunya. Beberapa saat kemudian terlihat mereka menggunakan penutup wajah karena ternyata akan melakukan perampokan. Mereka sangat nekat karena gak punya pilihan lain untuk mengganti uang Lorenzo. Akhirnya mereka memberanikan diri dan aksi perampokan itu pun dimulai. Mereka menghajar para penjaga serta para pengunjung dan meminta agar menyerahkan semua uang yang ada. Mereka beraksi dengan sangat cepat dan buru-buru meninggalkan tempat itu sebelum polisi datang. Dari sana mereka lanjut melakukan perampokan di kasino lain dan beraksi lebih brutal dari sebelumnya. Mereka merampok semua uang yang ada, tapi secara gak diduga Bling bertemu dengan temannya meskipun pada akhirnya aksi perampokan tetap berhasil. Sementara itu Valencia pergi menemui Ibu Andre menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Ibu Andre sangat bersedih karena kehilangan anak satu-satunya. Ibu Andre merasa jika Andre dan sahabatnya ada masalah sampai berakhir seperti ini. Ibu Andre memberitahu rumah Bling agar Valencia segera mencari tahu apa yang telah terjadi. Gak lama Valencia tiba di rumah Bling, tapi sayangnya rumah itu udah kosong. Valencia mencoba mencari informasi, tapi Valencia menyadari bahwa Bling adalah seniman yang handal. Akhirnya Valencia berhasil menemukan pakaian berdarah serta chip kasino yang Bling gunakan saat aksi perampokan. Beberapa saat kemudian, Valencia dikabari bahwa ada pelaku lain yang berhasil ditangkap. Valencia diberitahu bahwa Lorenzo diketahui merupakan tim baku hantam yang disewa kasino demi menjadi keamanan. Tapi banyak kejadian tim tersebut justru bekerja sama dengan perampok untuk merampok kasino. Di tempat lain, istri Bling menemui JJ untuk minta bantuan karena diancam akan dibunuh oleh Lorenzo. JJ menyarankan agar dia lebih baik melapor aja ke polisi, tapi istri Bling berkata bahwa dia udah gak percaya lagi pada polisi. Kemudian istri Bling menjelaskan tingkah laku Bling karena pada malam itu terlihat sangat aneh. Istri Bling memohon agar JJ membantu karena Lorenzo akan menghabisi Bling. Bukannya membahas masalah itu, JJ malah curhat mengenai istrinya yang udah meninggal karena diketahui dulu istri Bling menjadi orang kepercayaan istri JJ. Akhirnya karena dulu istri Bling banyak membantu, JJ pun akan menyelesaikan masalah Bling.
Beberapa hari kemudian, JJ dihubungi Valencia karena kasus perampokan itu udah berubah menjadi kasus pembunuhan. JJ pun akan segera mengurus Lorenzo dan meminta Valencia untuk melindungi Blink dan yang lain karena dia merasa bahwa mereka telah dijebak. Kemudian Valencia kembali menemui Ejol menanyakan siapa sebenarnya Lorenzo. Ejol bercerita bahwa Lorenzo sebenarnya punya banyak hutang kepada gangster yang paling ditakuti. Valencia kesal karena Ejol gak memberitahu dari awal, membuat masalah ini menjadi semakin rumit dan harus segera diselesaikan. Dikarenakan sikap Valencia yang seenaknya membuat Ejol gak senang, tapi Ejol juga gak bisa berbuat apa-apa karena mereka udah berjanji untuk saling melindungi. Think you are. Where you going, Lolita? Di lain sisi, Ayah Blink kaget karena menemukan tas berisi banyak uang. Ayah Blink sangat-sangat marah karena Blink malah menjadi seorang kriminal. Terjadi cekcok di antara mereka dan saling menyalahkan karena ayahnya yang miskin membuat Blink hidup di pemukiman yang penuh dengan gangster. Atas hal itu, Ayah Blink pun mengusir mereka karena gak sudi punya anak seorang pencuri. Threshold of my house. Beberapa saat kemudian, Blink diminta Valencia agar bertemu karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Jelas Blink menolak, takut ditangkap dan ketahuan oleh Lorenzo. Tapi Valencia gak mau tahu karena malam ini Blink harus menemuinya. Akhirnya Blink memberanikan diri bertemu dengan Valencia dan secara gak diduga ternyata mereka pernah bersekolah di tempat yang sama. Valencia tahu bahwa Blink jago menggambar dari dulu dan sangat gak menyangka karena kini malah menjadi kriminal. You're in trouble, James. Pertemuan tersebut menjadi reuni kecil-kecilan dan malah membahas masa depan tempat tinggal mereka. Valencia menyadari bahwa harus banyak perubahan agar gak terjadi lagi kriminalitas, tapi Valencia gak menyangkal bahwa Blink memang pelaku kriminal. Valencia meminta agar Blink tetap berlindung agar gak ditemukan oleh Lorenzo. Di malam hari, Blink, Junior, dan Miracle menghabiskan uang hasil perampokan di sebuah klub. Mereka juga menghabiskan semua uang dengan berjudi dan saking banyaknya, Blink membakar uang itu hanya untuk menyalakan cerutu. Waduh. Blink diajak berjudi oleh seorang pengunjung dan beruntung Blink bisa menang. Ternyata orang itu merupakan bandar narkoboy dan menawari Blink agar bekerja sama dengannya. Tiba-tiba orang itu menodongkan senjata karena mereka adalah anak buah dari Ejol yang ditugaskan oleh JJ untuk membawa Blink dan yang lain bertemu dengan gangster yang paling ditakuti. Dari sana Ejol membawa mereka bertemu dengan petinggi gangster The Saint sesuai dengan perintah dari JJ. Mereka sangat ketakutan karena berhadapan dengan gangster paling ditakuti, tapi gak ada cara lain demi mendapat perlindungan. Gak lupa Ejol menyerahkan uang dari JJ sebagai imbalan untuk The Saint agar melindungi Blink dan para konco. The Saint pun akan melindungi mereka dan akan diterima dengan baik. Tapi sebagai syarat masuk, Blink dan yang lain harus terlebih dulu disuruh membaca Alkitab karena sekalipun gangster ini melakukan banyak kejahatan, tapi gak pernah melupakan ibadah pada Tuhan. Tuh Brad, lihat tuh. Pada keesokan hari, The Saint memanggil Lorenzo, tapi Lorenzo sama sekali gak curiga bahwa The Saint akan menghabisinya. Lorenzo pun bercerita tentang kedekatannya dengan Tuhan, tapi tiba-tiba... Nah, just as well. Pada dini hari, mayat Lorenzo dikembalikan ke rumahnya, tapi dengan beberapa chip kasino agar seolah-olah seperti kasus perampokan. Tiba-tiba Valencia melihat Ejol ada di sana dan menyadari bahwa itu adalah perbuatan dari The Saint. Beberapa waktu kemudian, Blink mencoba kembali hidup normal karena udah gak ada lagi ancaman. Valencia mendatangi Blink memberikan chip kasino untuk ditukarkan agar Blink punya uang. Blink merasa sangat senang karena gak akan kembali lagi menjadi seorang kriminal dan akan terus menekuni cita-citanya untuk menjadi seniman terkenal.
Tapi entah apa yang merasuki Blink, tapi kejadian waktu itu ternyata gak membuat Blink kapok karena akan kembali melakukan aksi perampokan. Kini mereka menarget sebuah bank karena telah banyak menyengsarakan warga akibat bunga pinjaman yang tinggi. Tanpa berlama-lama mereka segera masuk ke dalam bank itu dan aksi perampokan itu pun dimulai. Mereka segera mengambil uang yang ada dalam brankas, tapi tanpa disadari penjaga menyerang mereka. Blink sebisa mungkin bertahan dan beruntung Miracle datang menyerang penjaga, tapi saat akan kabur ternyata mereka telah dikepung oleh para polisi. Kini mereka terjebak dalam bank dan para polisi bisa kapan aja menyerang karena gak ada sandera. Sebisa mungkin mereka terus berlindung sambil memikirkan cara untuk mengalahkan polisi. Mereka mencoba nekat menyerang, tapi sangat disayangkan Junior malah tertembak. Blink dan Miracle berusaha menyelamatkan Junior, tapi sayang peluru itu menembus organ vital. Kematian Junior membuat Blink dan Miracle gak mau tinggal diam hingga kembali menyerang polisi. Tapi lagi dan lagi mereka balik diserang sampai Miracle tertembak. Dikarenakan gak punya pilihan lain, Blink menyerahkan diri. Tapi secara gak diduga, Valencia datang meminta para polisi menahan tembakan. Entah apa yang dipikirkan Blink karena dengan berani malah mendekati polisi sambil membawa 2 tas berisi uang hasil perampokan dan akhirnya aksi perampokan itu disiarkan di televisi dan istri Blink sangat syok melihat apa yang dilakukan suaminya. Istri Blink menangis histeris saat Blink ditembak secara membabi buta oleh para polisi dan dinyatakan tewas di tempat. Aduh. Sejenak kita flashback ke beberapa hari yang lalu, tepat sebelum aksi perampokan di mana Blink ternyata udah mewujudkan cita-citanya dengan membuat komik serta menggelar pameran lukisan. Blink sangat senang karena yang dia inginkan akhirnya bisa tercapai. Blink berterima kasih pada Valencia karena berkatnya Blink masih bisa hidup sampai sekarang. Blink dipuji oleh Valencia karena membuatnya sangat bangga. Congratulations. Yeah, can I help you? Kembali ke masa sekarang, istri dan anak Blink pergi menemui ayah Blink karena udah gak punya siapa-siapa lagi. Istri Blink belum rela dengan kematian suaminya, tapi setidaknya Blink gak menyesal karena meninggal saat semua cita-citanya udah tercapai. Ditambah semua itu adalah bentuk protes karena pemerintah Amerika selalu memandang beda orang berkulit hitam. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, iya sih, kita emang gak boleh rasis pada siapapun ya Brad. Kita semua sama, mau itu beda bangsa, agama, ras, atau suku. Jangan dibeda-bedakan dan jangan pernah mendiskriminasi siapapun. Waspadalah, waspadalah. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.